4, 3, 2, 1. Selamat sore kawan, apa kabar? Saya Bram Wijaya, bahagia sekali hari ini kembali menemani Anda dalam satu suasana yang begitu akrab, sebuah kebersamaan yang patut dan pantas untuk digaungkan dan ditiru. Inilah sebuah kondisi di mana di era kekinian ini kita harus memberikan suasana keakraban dengan Omikron. Malah di sini di depot ini mungkin akan dibikin menu Omikron, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ada unsur mie-nya ya. Ya, ada sebuah nama yang sangat bagus saya dengar, yaitu Wong With Yung. Wok With Yung. Jadi nyebutnya pun harus pakai teori dan teknik tersendiri. Bersama ownernya yang luar biasa, yaitu kita perkenalkan kepada Anda. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Maaf, bisa disebut namanya yang detail? Nama saya Ya, Aditya Erlangga. Aditya Erlangga. Dipanggilnya Erol. Erol ya. Ada sejarah pemanggilan itu? Nggak ada. Nggak ada. Mau tahu aja. Dan kemudian beliau adalah owner dari Wok With Yung. Sudah benar nyebutnya? Betul. Wok With Yung. Dan saya dengan seorang narasumber lain, yaitu seorang disruption planner, pengamat ekonomi baru dan sosial bisnis, yaitu Bapak Tata Prabu. Selamat sore Pak Tata. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya. Apa kabar Pak? Luar biasa dahsyat. Dahsyat, Mantap. ya? Mantap ya. Ya, kita nanti banyak bicara tentang kenapa harus Wok With Yung. Ya, mungkin ada sejarahnya dan kenapa harus nama itu, dan kemudian apa targetnya dan apa yang mesti kita bisa nikmati dari tempat ini. Asik juga kan? Ya. Iya. Sebentar saya tanya sang sebelah. Ibu, sisain saya Bu ya. Udah lapar nih soalnya. Iya. Nah, Pak, kenapa harus Wok With Yung? Nggak ada harus ya. Cuma dulu waktu tahun berapa ya? Tahun 90-an. Masih ingat nggak itu acaranya di TVRI ada Wok With Yan? Nah, kalau nama kecil saya tuh Iyung. Oh, Di Yung. rumah dipanggil Iyung. Akhirnya kalau saya masak, pada bilangnya teman-teman SMA nih, Wok With Yung, Wok With Yung gitu. Ya Oh, udah sesimpel itu. Dari Sesimpel Wok itu. With ya, Wok With Yung gitu aja. jadi memang ada perasaan nyaman ya ketika menggunakan nama itu. Ya lucu aja, itu kan lucu-lucuan zaman dulu. Ya, Nah akhirnya ya itu kita pakailah nama itu sekarang. iya. Dengan lucu dan susah menyebut, ini orang malah berusaha berupaya untuk ingat. Untuk menyebut dengan benar. Iya. Mungkin gitu teorinya. Saya sendiri juga nggak sengaja untuk Iya, ke arah betul. situ. Nanti kalau urusan seperti itu, energinya kita tanyakan kepada Bro Tata Prabu, karena beliau ini pengamat energi nama, energi pikiran, energi kata-kata, energi doa dan sebagainya. Ya, baik, Pak Erol, mungkin bisa dijelaskan awal muasalnya kok terinspirasi membuat depot di sini, artinya depot ala rumahan ini ya. Iya. Gimana tuh inspirasinya? Ya, alhamdulillah ada pandemi. Ya, itu. gara-gara itu. Alhamdulillah ada pandemi. Kebetulan memang saya asli Arema, Malang. Bisa bikin cumi, kan keluarga besar memang suka masak-masak lah, ibu catering gitu. Jadilah ya sudahlah, kita harus tetap bergerak, bersyukur pada Allah. Wujud syukurnya apa? Ya bergerak. Rezeki dari mana aja, alhamdulillah jadilah Wok With Yung. Iya, kalau boleh saya mengkorek-korek sejarah, tidak ada maksud apapun, tapi ini juga bisa membuat motivasi. Jadi tergerak hatinya membuat depot ini karena pandemi. Tapi sebelum pandemi itu apa yang profesi apa yang Mas Erol atau Pak Erol jalankan? Kebetulan saya IO di bidang MICE Business ya. My business. MICE. MICE. Event organizer di bidang MICE Business. Meeting. Raker, meeting, insentif kayak gitu. Oh, Exhibition. tapi setahu saya Pak, kalau yang seperti itu selama masih ada kantor, selama masih ada organisasi, meeting itu terus-menerus ada Pak.
Betul. Cuma pada waktu pandemi kan untuk Work from event home. organization kan jadi Oh gitu. akhirnya ya Allah Ta'ala ngasih rezeki kan dari mana aja. Betul. Nah, sekarang bicara soal rezeki ini, sudahkah berkonsultasi dalam urusan depot ini? Mas Errol sendiri yang membuat sebuah keputusan. Kalau jalannya bukanya buka aja, nggak usah dipikir lah. Oh gitu ya. Kelamaan mikir. Tapi growing time-nya ya pasti saya bertanya sama teman-teman, terutama tentang rasa. Oh gitu. Saya justru nyari teman-teman yang mulutnya ini los. Oh, Ngomong enak-enak, sambut ngomong dol enggak, ya. Rasanya mulut-mulut Karena- yang rasanya dol itu. Itulah buat saya teman. Iya. Dari komentar yang apa adanya, akhirnya buat kami jadi belajar. Oh kurangnya sini, kurangnya sini, kurangnya sini, kurangnya sini. Ada juga saya teman yang ini, enak. Buat saya malah nggak ngebantu. Iya. Nah ini kalau kita melihat dari orang yang pantas kita tanya adalah orang yang kita ajak makan dia cepat duluan habis. Jadi itu yang tahu nilainya. Sementara ini yang duluan habis ini malah Nah ini Pak Oki ini duluan habis ini kenapa? Apakah nggak bernapas makannya tadi itu? Yang jelas awalnya memang saya sedang lapar nih, ya. Dan kebetulan hidangannya juga oke banget. Iya. Jangan terpaku di tempat ini saja. Oh gitu. Jadi seperti apa yang ada di sini, ada logo seperti ini, Walk with Yung, bisa ditemukan di banyak supermarket. Sekarang sudah beredar di banyak tempat. Untuk Jadi- siomay-nya saja. Gitu. Untuk siomay-nya ya. Tapi yang jelas logo merek seperti ini. Nah, ini mudah sekali didapat di supermarket, terutama di tempat-tempat yang dengan freezer dengan apa itu pasti ada. Nggak matengan, kalau yang supermarket matengan semua. Oh, sudah matengan ya. Jadi Kita nggak jual frozen food. No. memang sudah siap untuk saji ya. Karena frozen Oke. food kan harus ada izin BPOM segala macam. Oh iya. Nah ini tadi adalah orang yang duluan habis saya tanya. Sekarang orang yang paling lambat sekali dalam makan ini kita tanyain. Pak Bro Tata, bagaimana perasaan Anda ketika makan ini? Apa namanya? Pangsit, Ya, Cuimi. 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 Jadi sore hari ini para pendengar dan para penonton Inspirasi Prabu, kita ada di suatu tempat yang sangat unik karena ini adalah perumahan ya. Tapi di tengah perumahan itu ada satu usaha menarik dengan makanan yang unik, namanya Cuimi Malang. Oke. Yang saya soroti di sini adalah di perumahan ada Cuimi dan adinda saya Mas Errol ini dia menggunakan format teknologi. Jadi bukan di mana tempatnya, tapi siapa yang menggarapnya dengan kebermanfaatan teknologi revolusi industri 5.0. Dan era sekarang ini adalah eranya teknologi. Jadi tidak ada batasan tempat dan waktu. Yang menarik adalah ini makanan khas Malang dan memang berasal dari campuran antara Indonesia dan Cina. Dan tidak mudah juga ya. Makanan yang namanya cuimi ini disajikan di jauh dari tempatnya. Mengapa? Karena cuimi ini memiliki khas yang namanya rasa. Ya, rasanya itu yang tidak bisa ditiru. Nah, kebetulan yang saya makan hari ini hampir 90% menyerupai daripada aslinya. Kerja itu di mana? Di Malang. Oh Kenapa? iya. Ya, kenapa? Karena beliau ini juga orang Malang kebetulan dan memang berlatar belakang seorang keluarga yang menyukai catering dan juga beliau suka makan nih. Jadi saya melihat rasanya hampir menyerupai daripada apa yang ada di Malang. Bahkan mungkin hampir 99,9% oke lah. Ya, cuman kalau di Malang itu dia agak berbeda dari sisi pangsitnya ya. Nah ini di sini ada sedikit penonjolan dari sisi pangsit dan siomay. Iya. Iya, itu. Jadi Pak Errol, kalau kita melihat dari penilaiannya Bro Tata ini adalah aliran yang makan lambat dan aliran makan cepat. Ya, jadi saya lihat Mas Errol juga sambil wawancara di sini juga melayani customer yang lain, luar biasa itu. Dan salah satu
berservis layanan dengan terjun langsung itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali kalau kita ini memiliki semacam depot ya dan lain sebagainya. Agar Bro Tata ini makannya lambat dan sempat tidak menyuap-nyuapin, ya kita tanya lagi. Bro, gimana tuh kalau langsung melayani seorang owner kepada customer, gimana pendapat Anda? Ya, jadi di era revolusi industri ini, yang namanya sebuah bisnis itu bukan lagi blue ocean atau infinity business. Apa itu blue ocean dan infinity business? Bisnis yang nampaknya tidak terlihat, ya, abu-abu bentuknya, tapi tetap ada target. Nah, sekarang yang namanya era terkini itu, bisnis itu bukan tadi dua bidang tadi, tapi lebih pada cenderung pelayanan personal. Oke. Dengan menggunakan teknologi, bro. Makanya kenapa Adinda Errol ini, beliau juga sebagai owner, beliau juga sebagai yang melayani di saat kita ngobrol-ngobrol sore seperti ini. Oke. Jadi kita langsung saja buka isi dari makanan itu ya. Nah, kita buka. Ini saya yang paling lambat untuk menghabiskan karena saya akan habiskan ini setelah semua pada habis ya. Nah, jadi ini di sini banyak menunya. Cui mie Malang, semua pakai tulisan Malang. Pangsit mie ayam, pangsit ayam bakso, pangsit rebus, pangsit ayam komplit. Dan di sini harganya itu termasuk sangat terjangkau ya, Pak ya. Nah, sangat terjangkau sekali. Sehingga kalau Anda pesan melalui online atau datang langsung, rasanya sama. Katanya kalau online itu beda rasanya dengan datang langsung ya. Sama ya, Bro. Nah, bisa diterangkan bagaimana makanan ini mengandung rasa-rasa seperti apa, Pak? Karena ini ada unsur katanya Cinanya ada, Indonesianya ada, dan lain sebagainya. Ya, kalau cui mie itu kenapa sih disebut cui mie? Itu kan cui itu kecil ya. Mie, jadi mie yang kecil itu biasanya memang otentiknya Malang seperti itu. Kalau kandungannya sih ya biasa lah kayak yang lain-lain juga. Cuma kita pakai minyak sayur, alhamdulillah halal, kita halal. Oh iya. Halal, kami muslim, makanan yang kami sajikan halal. Kita pakai minyak sayur, pakai racian-racian yang lain umum kok, sebenarnya biasa aja kok. Ya cuma memang saus tomat semua kita datangkan dari Malang. Kenapa? Supaya rasanya dapat, originalnya dapat, karena saus tomat itu jadi kunci juga, kunci untuk cui mie ini gitu. Nah, cui mie ini memang pakai acar untuk penyeimbang rasa di mulutnya itu. Oh. Ya gitulah kira-kira. Bisa dilihat nih acarnya nih. Caranya ya. Ini acarnya ini yang membedakan cui mie dengan mie lain yang katanya Mas Errol. Wah. Itu ngunyahnya berapa kali ya? 26 kali, 26, 30. 30 kali. Oh, ya. Nah, kalau ini apa namanya yang dua? Jadi ini Siomay. ownernya pintar. Bakso. Baksonya di sini ya? Ya. Oh, di unsur baksonya ada di sini. Kemudian di dalam mie ini banyak bumbu dan rempah ya. Berarti orang kalau makan di sini sekaligus menyehatkan ini. Ya, Amin, Karena amin. rempahnya. ya. Sambil kita minum black tea, silakan diminum dulu. Mohon maaf. Silakan Pak, diminum dulu ini. Ini teh hitam black tea yang memiliki antioksidan tinggi, diambil dari 3 pucuk daun paling atas. Kelahiran 74, usia 34. Ya, mungkin matematik dulu. Anggap aja lah. Usia lahir Kelahiran 74, usia penghasilan per bulan 34 M. Ya, amin, amin, amin. itu buat apa? Ya, artinya banyak cabang. Banyak cabang ya. Apa mau ada rencana untuk apa namanya? Dibuat jenis yang ya kalau dalam bahasa kerennya itu kan membuat cabang-cabang di mana cabang-cabang itu membeli hak bisnis gitu loh. Apa franchise ya. Saya belum kepikiran ke sana, tapi kalau secara basic saya senang tuh kalau yang kerja banyak. Oh, Berarti yang berpenghasilan banyak. Karena saya diajarin
jihad ekonomi, dalam artian jihad ekonomi. mengenyangkan perutnya orang, terus kemudian ditata ekonominya, kemudian begitulah seterusnya. Oke, Nah, jadi kita tanya kepada pengamat ekonomi bisnis yang dalam hal ini Bro Tata Prabu, ada istilah baru yang saya dengar, jihad ekonomi ya. Apa pengertian Bro Tata Prabu tentang jihad ekonomi dan penerapannya dalam bisnis secara nyata? Ya, keren ya, itu bahasa baru ya, jihad ekonomi. Semprot dulu ya. Boleh. Segar. Jadi sekarang ini era ekonominya dikenal dengan era ekonomi baru sosial bisnis. Ya. Jadi orientasinya sekarang kalau berbisnis itu kepada bidang sosial. Sosial itu bukan nyumbang, bukan. Tapi sosial itu bagaimana kebermanfaatan ekonomi itu dirasakan oleh semua orang. Tadi saya garis bawahi kata-katanya De Errol. Beliau senang sekali apabila orang yang menjalankan bisnis ini itu banyak. Berarti ada kebermanfaatan untuk banyak orang. Nah, dia sudah masuk kepada yang namanya kategori ekonomi baru sosial bisnis. Iya. Jadi bagaimana orang itu terlibat di dalamnya dengan teknologi. Karena di era yang sekarang ini, yang namanya sukses itu bukan karena mampu, tapi apakah mau. Nah, itu. Iya. Nah, kalau kita lihat harga, Ya. apakah mau datang ke sini dengan harga yang sudah jelas-jelas sangat terjangkau? Bro Tata bisa lihat Ya. harga-harganya ini? Ya, era sekarang itu memang segala sesuatunya akan menjadi lebih baik, kemudian lebih mudah, lebih berkualitas, tetapi dengan harga yang lebih dan semakin murah. Jadi kuncinya di situ, bro. Jadi segala sesuatu yang lebih baik dengan harga yang semakin murah. Kalau sudah dia masuk ke situ, maka apapun bidangnya, maka akan diterima oleh masyarakat luas. Namanya disruption. Iya. Nah, gitu ya. Dan kalau dilihat dari harganya Oakwheat yang ini sangat murah. Ya kan? Apalagi dengan rasa yang saya rasakan hari ini. Nah, luar biasa. Kalau orang yang sudah terbiasa di daerah Malang, karena saya lama di Malang. Saya SMA saya di Malang. Kemudian saya kuliah di Brawijaya juga di Malang. Saya jadi kangen dengan suasana Malang dengan melihat cuimi ini. Kenapa? Karena hampir berapa puluh tahun saya di Bali, saya belum ketemu dengan cuimi yang mirip-mirip dengan cuimi yang ada di Malang. Nah, kebetulan tadi rahasianya De Errol bilang saus dengan segala macam bumbunya itu diambil langsung dari Malang. Nah, itu dia yang membedakan. Gitu, bro. Iya, kembali soal yang membedakan. Ya. Tentu kalau kita ingin membedakan sesuatu, mesti ada pesaing ya. Ya. Pesaing itu boleh dibilang yang tahu tempatnya, alamatnya, dan sebagainya. Ya. Apakah seperti itu untuk kita mengetahui sebuah rasa yang beda dan mana yang enak, mana yang tidak enak gitu ya, dalam bahasa sederhananya? Ya, kembali kepada visi dan misi owner. Kalau De Errol tadi kan dia mengatakan jihad ekonomi ya. Caranya bagaimana? Dia kebermanfaatkan ekonominya dulu, kenyang dulu perutnya. Nah, kan begitu istilahnya ya, kenyang dulu perutnya, kemudian ekonominya bagus, baru kemudian berorientasi kepada jihad ekonomi itu sendiri ya. Berbagi kepada sesama. Kalau kami menyebutnya care and share. Care and share itu cash ya. Nah, yang menarik adalah tempatnya ya. Tempatnya di suatu tempat yang perumahan bukan berarti tidak menjadi sesuatu yang menjangkau wilayah luas ya, karena sekarang ini bukan masalah berapa besar modal yang diperlukan, bukan perusahaan besar bisa mengalahkan perusahaan yang kecil, tapi berapa cepat kita menangkap sebuah peluang, itu momentumnya. Iya, perlu kita garis bawahi seberapa cepat kita menangkap peluang ya, Mas Errol. Jadi kalau menurut Mas Errol sendiri, apakah terbersit di pikirannya Mas Errol bahwa kenapa nggak dari dulu saya melakukan ini ya gitu, atau apakah nanti saya akan mengalihkan lagi ke bisnis lainnya, atau Mas Errol sudah mulai jatuh cinta dengan cara ini dan bisnis ini? Nah, ini kan pertanyaannya, apakah akan lama atau tidak menekuni ini ya? Alhamdulillah kalau kami sih ngalir aja. Ngalir aja ya? Ngalir aja. Jadi menjadi besar berarti kan banyak yang kerja. Nanti ada peluang lain ya pasti ada alatnya. Ya. Udah gitu aja sebenarnya. Nggak terlalu yang apa memaksakan harus nanti target. Enggak. Tapi basicnya dulu apa Mas Errol? IO. Ya, maksudnya basicnya ada unsur masaknya nggak?
Kebetulan ibu itu catering. Ibu catering. Nah, jadi semuanya bisa bisa. Ya, itu ada yang mau beli itu. Oh, enggak, ini dari apa? Dari Banjar. Banjar. Oh iya, silakan dilayani dulu. Bro Tata, apakah sudah habis? Saya menikmati. Oh ya, pasti kunyahannya sampai 50 kunyahannya. Saya menikmati, kenapa? Karena rasanya akan lebih mantap kalau saya minumnya penawarnya, yaitu teh black tea. Ini teh enak banget ya. Jadi kalau tadi para pendengar dan penonton memakan segala macam sesuatu, minumnya teh sehat asli daripada Nusantara itu rasanya lebih nyaman. Oh iya. Oke, jadi kalau melihat dari sistem dan cara bisnis, Ya. di mana online itu walaupun di jalan yang kalau orang Bali bilang jalan leke-leke, jalan yang berliku-liku, Ya, itu tidak masalah bagi pebisnis online khususnya makanan ini di era sekarang. ya, betul. Jadi ini sebenarnya ide ini meniru di mana, Bro, dan kemudian sesukses apa ide-ide seperti ini? Iya. Sebenarnya bukan meniru, karena memang trennya lagi hebat nih yang seperti ini. Namanya blessing of the case ya. Jadi sebuah peristiwa itu akan menghasilkan sesuatu ide dan inovasi. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Errol, di Errol ini, kenapa beliau dari EO kemudian buka makanan? Karena pertama, karena pandemi katanya. Nah, itu artinya apa? Blessing of the case. Artinya ada hikmah di balik setiap peristiwa, itu satu. Yang kedua, beliau emang berlatar belakang keluarga kuliner. Jadi ngomong-ngomong, cerita ini sederhana, dari hobi yang dibayar, kemudian menjadi sesuatu benefit. Buat siapa? Buat banyak orang, kan gitu kan. Bukan by incident saja, tapi by job creator. Jadi beliau meng-create ini menjadi sesuatu yang serius dengan teknologi. Bukan tempatnya, tapi bagaimana jangkauannya dengan teknologi tadi. Jadi orang akan memesan ke tempat ini karena teknologi. Ya, makanya ini adalah kepentingan yang sangat luar biasa untuk menyambut demografi emas 2030-2050. Kenapa? Karena kalau bukan kita yang mengambil informal job seperti ini, jangan kaget kalau orang lain akan mengambilnya. Itu dia. Ya. Contohnya sekarang cuimi. Udah nggak lagi ada batasan waktu. Jadi kalau mau di Bali pun nyari cuimi udah bisa sekarang. Masakan Itali contohnya, yang namanya spaghetti. Di mana-mana ada spaghetti. Yang paling keren di Bali ini yaitu kebab Turki. Di mana-mana ada kebab Turki. Pertanyaannya, apakah orang Turki ada di Bali nggak? Nggak ada. Pertanyaan lagi, kenapa tidak lawar Bali ada di Turki? Kan gitu. Nah, itu dia tadi pertanyaannya ya. Jadi bagaimana kebermanfaatan tadi dengan adanya teknologi, tidak ada batasan waktu dan ruang. Jadi kalau kita tidak pandai mengambil ini sebagai peluang, maka bukan lagi demografi emas, tapi kita tergilas demografi emas gitu. Iya, tapi emasnya hampir menyentuh nama saya. Iya betul, Mas Ya. Pramujaya ya. Ya, jadi ada satu hal yang perlu kita menjadi bahagia dan happy, Ya. karena prinsip dari acara ini adalah bahagia tanpa syarat. Nah, dengan bahagia tanpa syarat, pokoknya jalan-jalan, makan-makan, ngobrol-ngobrol, Cakap-cakap. cakap-cakap, minum black tea, Ya. minum makanan khasnya, Ya. dan bahagia. Iya betul. Dan bahagia itu kata orang sederhana, Iya. seperti kita memencet tombol. Iya. Apabila kita juga banyak bergaul untuk hal-hal yang positif, itu juga akan membuat peluang-peluang lain bisa bermunculan. Nah, baiklah, kita bicara tentang persaingan. Apa arti persaingan bagi Mas Ero ketika di Denpasar, katakanlah ada jualan yang sama dengan online dan sebagainya? Kalau persaingan itu apa ya? Pesaing saya malah saya yang dahulu. Diri saya yang dahulu. Oh, Bukan orang lain. Kalau orang lain kalau misalnya ada mie yang lebih enak pasti banyak lah. masih banyak. Pasti banyak. Sekarang ada yang ini nanti muncul lagi pasti banyak lah. Kalau kita ngomong pesaing kita adalah orang di luar kita, ya konyol, capek. Karena Iya. dia kan datang terus. Oh, gitu. Pesaing saya adalah saya yang dulu untuk saya menjadi lebih baik. Iya, Kita artinya gitu. bahwa kita ini ya. Heeh. Kayak tadi dari masukan dari barusan di sini 2 hari ini agak nggak bagus. Oh iya. Mas Ero? Ya ngomong diet ekonomi itu sebenarnya kan gini. Kemiskinan kan mendekati kekufuran. Saya kebetulan bagi
jihad ekonomi. Intinya adalah kenyangkan perutnya, kemudian izin kok. Biar nggak habis-habis. Ya, ya, ya. Ya, ya. Itu keren dong. Seorang anak muda yang bernama Errol, yang punya jam terbang Power of Get One. Melakukan itu bersama-sama, maka yang namanya berkeadilan sosial di sisi ekonomi, Indonesia punya segala-galanya. Ya, Oke. gitu. Mantap, luar biasa. Jadi kita hadiahi satu pangsit Siomay. siomay nih. Ya. Silakan, Bro. Untuk saya. Oh, terima kasih. Kasihan di sebelah saya dong. Ini ya, sudah muncul lagi. Bicara tentang jihad ekonomi kita tinggalkan. Oke. Yang paling bagus adalah bagaimana implementasi ya. Ya. Izinkan pemirsa mengirim permintaan bergabung. Ini ada yang minta bergabung, siapa kurang tahu. Ya, sebentar. Bisa dijelaskan Bro Tata Prabu bagaimana kondisi-kondisi sosial ekonomi saat ini? Apakah juga memiliki, loh itu apa yang lewat itu? Ya. Apakah juga memiliki kondisi yang sama terhadap problematika di negeri ini? Contohnya, apakah setiap orang ini memiliki hal yang sama dengan pemikiran Mas Errol ya? Yang penting aku ini setiap hari bisa dapat untuk beli makan, Yeah. kan? Atau yang penting aku bisa nabung, lain lagi. Yeah. Terus ada yang lain lagi, yang penting aku ini bisa ngobyek, bisa jalan-jalan. Ya. Jadi apakah kondisi Indonesia saat ini yang seragam itu apanya yang saat ini yang sama? Ya, saat ini memang dari sisi ekonomi Indonesia sedang diuji. Ya, kenapa sedang diuji? Karena daya beli daripada masyarakat ini yang masih ditahan ya. Dalam arti kata bukan jatuh, ditahan. Karena mereka lagi wait and see. Terutama dari era kekinian ya, antara PPKM dibuka dan tidak, kemudian dengan istilahnya virus baru yang dari luar negeri ya, yang namanya Omicron. Nah, jadi sebenarnya ini dua problem yang terpisah, harus diselesaikan satu-satu dulu. Kalau ekonominya ingin menggeliat, maka kesehatannya harus diutamakan. Dan ini merupakan gotong royong kita bersama-sama. Contoh hari ini, di tempat ini, ya, dengan kekinian, dengan Omicron tadi, kita bisa atasi dengan yang namanya teh alami. Contoh nih, ya. Nah, ini saya buka dulu kacamata saya. Jadi, kita punya nih, kayak begini contohnya dengan teknologi ya. Saya tunjukkan ya. Nah, ini dari teh. Dari teh semua ya. Orang tidak akan pernah menyangka kalau ini teh, ya. Dan dia non alkohol karena dia HOCl. Nah, ini merupakan suatu blessing of the case di era sekarang ini. Jadi kalau satu pintu tertutup, jangan berdiri lama-lama memandangi pintu yang tertutup itu. Kenapa? Karena ada jendela yang dibukakan buat kita. Itu rasa adilnya. Itu dari maha adil yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya yang percaya kan itu. Nah, niatan-niatan yang baik, niatan-niatan untuk berbagi, niatan-niatan untuk menjadi kebermanfaatkan, pasti ada jalan seperti itu. Iya, termasuk apabila kita melakukan perbuatan baik satu kali, maka orang mungkin akan berpikir, saya tidak butuh pahala, saya tidak butuh balasan, tapi saya memang panggilan hati untuk menolong. Nah, Ya. lalu kondisi-kondisi seperti ini akan berakibat seperti apa apabila banyak orang di Indonesia berpikiran seperti itu? Seharusnya memang berpikir seperti itu. Kenapa? Karena negara Islami seperti kita itu sudah 99% masyarakatnya sudah mengerti yang namanya tadi, ya kan? Di luar, mereka yang modern pun melakukan hal yang sama. Ya. Apalagi negara kita yang dimana dipayungi dengan Undang-Undang Dasar 1945 di pasal pembukaan bahwa segala bentuk kekayaan bumi dan kekayaan yang ada di dalam isinya adalah untuk kepentingan rakyat semata, itu seharusnya memang sudah tidak lagi masalah soal itu, iya kan? Oleh karenanya, mengapa inspirasi Prabu itu ada di mana-mana, ya, dan dia bicara apapun, karena ini adalah salah satu ide untuk menampung inovasi, kolaborasi, adaptasi dengan terjadinya revolusi industri. Ya kawan, jadi Inspirasi Prabu adalah sebuah acara yang apa adanya tanpa skenario dan tanpa planning. Tapi walaupun tanpa planning, kita memiliki sense of bukan belonging, sense of
bahagia. Dengan bahagia, sense of happy ini akan membuat jalannya bisa tahu kemana lagi. Nah, ini juga apabila kita pesan makanan ke Wong with Yung, Walk with Yung, Semakin susah disebutkan, semakin hafal. maka kita akan semakin ingin memesan terus ya. Pak, Mas Errol bisa dijelaskan bekerja sama atau ikut di aplikasi apa saja dan kemudian bagaimana cara memesan ya lewat aplikasi itu, bisa dijelaskan? Atau nih jangan-jangan lagi sibuk menerima orderan ini ya? Wah, luar biasa. Atau saya wawancarai dulu Bro Tata ya, sementara sedang sibuk menerima orderan ini. Boleh. Luar biasa teknologi itu, makanya kita harus tiru kondisi seperti ini, seorang anak muda yang mampu menjalani sistem yang ada tanpa harus berpangku tangan, tanpa harus mengeluh banyak, tapi melakukan action. Langkah selanjutnya bagaimana Bro di era-era kekinian ini agar ini juga bisa diterapkan oleh seorang ibu rumah tangga, karena sekarang ini kan hari ibu. Nah, jadi kadang-kadang ibu itu juga tidak tahu teknologi, kemudian tidak tahu memulainya bagaimana. Keahlian pun kadang-kadang tidak dimiliki. Apa yang harus dimiliki? Mungkin nanti kita tanya kepada seorang ibu, yaitu Ibu Evi Sudanto, yang akan mengeluarkan undang-undang dan perasaannya. Tapi kita tanyakan dulu dengan Bro Tata Prabu. Ya, boleh. Era yang sekarang ini memang disebut dengan era Z ya. Jadi era yang kekinian anak-anak milenial ya. Dan terlepas daripada itu, maka era-era kami ini antara era yang senior dengan era yang muda itu mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus mengerti dan cukup mengenal yang namanya kemajuan teknologi. Seperti halnya sederhana saja. Dulu kita kalau mau pesan tiket atau kita mau pesan taksi itu kan mesti telepon dan menunggu kan. Tapi sekarang dengan kita sudah adanya teknologi, cukup dengan satu aplikasi saja kendaraannya udah datang. Ya kan, nggak perlu menunggu. Demikian juga terhadap makanan. Makanan juga begitu. Jadi sekarang tidak perlu punya tempat, harus punya restoran di pinggir jalan, ya, harus tempatnya strategis. Tidak perlu seperti itu. Kenapa? Karena ada namanya teknologi. Saya cerita sedikit. Teknologi yang namanya aplikasi di handphone itu sayangnya 90% Indonesia ini masyarakatnya masih sebagai objek, sebagai pemakainya saja, bukan menggunakan itu untuk mendapatkan sesuatu profit. Ada perbandingan yang berdasarkan riset, yaitu di India. Ya, di India ada namanya suatu program yang dikenal sekali, yaitu Rubber Food. Jadi Rubber Food ini bekerja sama dengan restoran-restoran besar, melibatkan masyarakat luas dalam pemesanan makanan seperti Gojek di Indonesia. Jadi ibu rumah tangga bisa juga mendaftarkan diri menjadi bagian daripada Rubber Food itu, kemudian menjadi benefit. Jadi ketika orang akan memesan makanan, dia tidak perlu harus di satu tempat, tapi seperti Gojek lah, siapa yang bisa tangkap daripada pesanannya itu dia akan implementasikan. Apa yang terjadi di India? Baru 2 tahun Rubber Food ini menguasai hampir 2 juta klien dan melibas daripada 150.000 restoran besar di India. Cepat atau lambat ini akan terjadi juga di Indonesia, dan sudah terjadi bahkan dengan apa? Dengan ini programnya masuk. Seperti yang dilakukan Adinda Errol ini. Dia dengan menggunakan hobinya, teknologinya, saya pikir udah nggak susah lagi. Nah, jadi sekarang seperti yang saya katakan tadi, bukan masalah mampu, tapi apakah mau. Itu dia kuncinya. Oke, apakah mau Ibu? Mau Ibu? Mau sekali. Selamat Hari Ibu ya Ibu, luar Terima biasa. kasih, terima Semoga Hari Ibu memberikan langkah dan berkah yang melimpah ruah sampai luber ya, sehingga bisa menjadi contoh bagi anak dan cucu sekalian. Amin. Untuk bisa maju. Amin. Nah, Hari Ibu kita jadikan sebuah momen di mana momen ini memang harus didahului oleh seorang ibu. Nah, apa langkah-langkah Ibu selanjutnya ketika hal ini sudah menjadi
keniscayaan teknologi saat ini tentang online itu. Silakan. Mengenai online pesanan makanan. Ya, masakan. Mengenai online pesanan masakan itu sangat memudahkan kita bagi ibu-ibu yang punya karier. Ya. Nah, sekarang itu bukannya karier lagi yang kita kerja kejar, namun sekarang masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa kita kerjakan. Ya. Contohnya kita bisa jual besti. Nah, itu dia. Kita jual besti kemana-mana menawarkan, dan alhamdulillah kalau emang banyak yang ambil, alhamdulillah, kalau enggak ya itu udah belum rezeki. Tapi bagi saya suatu kepercayaan bahwa Allah itu tidak akan salah memberikan rezeki seorang. Tidak salah alamat ya, Bu ya. Salah alamat. Ya, jadi Blesti ini andalan seorang ibu rumah tangga bernama Ibu Evi Sudanto dan juga pasangannya yang setia, Pak Oki. Nah, jadi inilah sebenarnya pemersatu sebuah rumah tangga, pemersatu antar tetangga, pemersatu juga antara rakyat dan pejabatnya. Udah berapa pejabat yang digait sama Pak Oki ini? Hebat sekali ya. Nah, jadi selanjutnya pejabat mana yang mau digait, Pak? Pak Oki? Sebetulnya bukan menggait ya, karena Atau menyabut? Menyabut. Jangan, kalau menyabut itu Sabut. melanggar kode etik. Ya, bukan spesialisasi mendapatkan pejabat, sama sekali tidak, tapi semua atas kedekatan pribadi kita ke orang bersangkutan. Jadi selama ini yang kami lakukan adalah kami melakukan pendekatan sebagai seseorang, bukan pejabat, tapi seseorang yang apa adanya sehari-harinya. Nah, kalau beliau mantan pejabat, ya kebetulan saja, saya kira begitu. Iya, ini kebetulan juga ada pemesan dari Gojek nih ya. Nah, silakan Bro Tata bisa dijelaskan. Ini ownernya masih sibuk melayani, ya. Silakan, apa yang bisa Anda ambil tarik kesimpulan dari kondisi ini dan seharusnya seperti apa untuk jangka panjang yang akan datang? Silakan. Yang pertama, nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya. Yang namanya peluang itu ada di mana-mana. Masalahnya, apakah kita bisa melihat peluang itu atau hanya lewat di depan mata saja? Itu yang menjadi garis bawah. Karena apa? Hari ini contohnya, dengan kita berada di suatu tempat bahwa beliau ada di dalam, tapi bukan berarti tidak ramai. Karena apa? Karena jaringan networking teknologi transformasinya yang beliau pegang. Jadi sekarang bukan masalah, kembali lagi, bukan masalah kemampuan, mau nggak? Nah, demikian juga yang namanya Blesti. Seperti yang dikatakan oleh saudara saya Haji Oki dan Ibu Hajah Evi Sudanto, itu betul. Kenapa? Karena dengan kita bekerja sama dengan industri, tidak harus memilikinya, ya, asal kita mau. Untuk apa? Untuk gaya hidup sehat yang merupakan budaya milik bangsa Indonesia sendiri, yang saya menyebutnya restorasi budaya minum teh. Bagaimana cara sehat yang mudah, murah, berkualitas, menjunjung tinggi kearifan lokal bangsa Indonesia. Tidak terbalik. Sekarang ini banyak kesempatan di mana orang asing yang masuk ke Indonesia cari omset yang di dalam negeri, menggunakan masyarakat Indonesia, tapi larinya keluar. Demikian juga dengan Bali. Artinya modalnya? Bukan lagi hanya modalnya, investasinya keluar, tidak dikembalikan lagi kepada tempat. Demikian juga dengan di Bali. Ya, jadi di Bali ini harusnya membangun di Bali, bukan pembangunan di Bali, gitu ya. Nah, Blesti adalah membangun di Bali dengan restorasi budaya minum teh dari Bali untuk Indonesia, menjangkau dunia, menjunjung tinggi petani dan kearifan lokal, gitu, Bro. Iya, luar biasa. Terima kasih kawan atas perhatiannya hari ini. Semoga informasi dan siaran ini bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi kita, khususnya di Bali, terhadap ekonomi Bali, terhadap budaya minum teh. Dan jangan lupa gunakan sanitizer-nya Blesti. Wah, Nah, ya. saya ingat lagu rock ini selalu ada smoke gun. Selamat Hari Ibu buat ibu tercinta, pahlawan tanpa jasa, pahlawan tanpa nama. Terima kasih Ibu
atas kedatangannya. Semoga selalu disehatkan, Amin. ya, selalu mendapatkan kecerahan dalam hidup, dan yang paling penting untuk Bro Tata dan kita semuanya akan memberikan berkah bagi bisnis yang kita jalankan. Saya minta izin boleh? Boleh, silakan. Karena ini Hari Ibu, kita perdengarkan lagu daripada Iwan Fals sekilas Ya. tanpa melanggar hak cipta untuk menghormati Hari Ibu seperti ini. Beruntunglah bagi teman-teman yang masih punya ibu. Jalan yang kau tempuh melewati rintang untuk aku anak. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki Sayangilah ibu Anda di rumah. penuh nanah. Mohon didoakan Udara untuk ibunda Bapak Tata Prabu yang saat ini sedang berada di rumah sakit. Semoga beliau diberikan kesehatan kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Apa arti kasih sayang ibu bagi Bro Tata dalam kehidupan? sampai aku tertidur bagai masa kecil. Ibu itu tidak akan tergantikan. Luar biasa. Jadi bagi teman-teman yang masih punya ibu, sayang ibu Anda. Cintai ibu Anda. Terima kasih Bro Tata, semoga ini bisa memberikan kekuatan bagi kita semuanya untuk lebih mencintai ibu kita dan untuk lebih banyak mendoakan ibu kita. Sampai jumpa, sukses untuk karir dan bisnis Anda semuanya. Salam berkah Mesari atau salam besar. Terima kasih untuk Pak Errol Terima kasih sudah katanya. memberikan tempat untuk wawancara di sini dan masakannya enak. Dan ini puncak kulminasi dari saya adalah menikmati sendirian makanan ini. Tapi yang jelas ini bukan soal sendirinya, tapi ini menginspirasi bagi kita semuanya agar kita selalu fight dan sukses dalam kondisi apapun. Semoga bisa jadi manfaat buat banyak orang. Amin ya Rabbal Alamin.